Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa dalam pelajaran fikih. Materi yang akan saya sajikan dalam kesempatan ini ditujukan untuk kalian yang kelas 8 A, B, C, dan D. Pembahasan di semester 2 ini, di awal semester 2 ini, kita akan membahas topik pembahasan mengenai infak harta di luar zakat. Untuk memudahkan kalian memahami apa yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini, silahkan kalian buka buku paket fikihnya pada halaman 76. Di sana tertera judul besarnya yaitu infak harta di luar zakat. Mudah-mudahan pembahasan yang akan kita sampaikan ini kalian mendapatkan pemahaman. Pertama, tentu apa saja yang akan kita sampaikan terkait dengan infak harta di luar zakat. Infak harta di luar zakat ini memiliki 3 materi pembahasan. Ya. Pertama yaitu sedekah, atau lebih sering kita kenal dengan istilah sedekah. Yang kedua hibah, dan yang ketiga hadiah. Nah, inilah 3 materi yang akan menjadi pembahasan kita dalam judul besarnya infak harta di luar zakat. Tentu setelah selesai pembahasan infak harta di luar zakat, kalian diharapkan memahami, mampu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sedekah, hibah, dan hadiah, meliputi pengertiannya, ya, asal hukumnya, rukunnya, bentuk-bentuknya, ya, dan seterusnya. Itu harapan setelah selesai pembahasan ini kalian diharapkan mampu menjelaskan, lebih-lebih mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemahaman yang kalian miliki terkait dengan pembahasan ini tidak hanya sebatas pemahaman saja. Baik anak-anakku sekalian, dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas 1 materi saja, karena pembahasan terkait dengan infak harta di luar zakat itu sangat panjang, karena ada 3 pokok bahasan yang harus kita kaji. Nah, di antara 3 pembahasan yang kita kaji, pertama yang akan kita kaji adalah mengenai sedekah, atau di buku paket kamu tertulis sedekah. Ya, buka halaman 81. Ya, sekali lagi buka halaman 81 di buku paket fikihnya. Ya, jadi seperti biasa buku paket kita adalah ini. Ya, nah di buku ini kalian buka pada halaman 81. Ya. Baik anak-anakku sekalian, apa pengertian dari sedekah? Nah, itu yang akan kita bahas pertama. Apa itu pengertian dari sedekah? Ini dia. Yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain
tanpa mengharap imbalan dari orang yang diberi, tapi ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pengertian dari sedekah. Ya, memang secara bahasa sedekah itu artinya benar. Ya, karena memang sedekah itu adalah bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi dalam pengertian menurut istilah, ini namanya pengertian menurut istilah ini. Apa itu pengertian menurut istilah sedekah itu? Yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dari orang yang diberi. Tujuannya apa sebenarnya? Yaitu semata-mata ikhlas untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena sedekah ini termasuk dari bagian dari ibadah, dan semua ibadah tujuannya hanya satu, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang paling penting. Ya. Nah, apa hukum sedekah? Ya, hukum sedekah adalah sunnah. Ya, sebagaimana kalian sudah tahu makna sunnah. Apa makna sunnah? Sunnah itu artinya bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau dapat pahala atau tidak mendapat apa-apa? Ya, tentu sebagai orang yang berpendidikan, yang punya akal sehat, ya, tentu ingin mendapatkan apa-apa, bukan tidak ingin mendapatkan apa-apa. Ya, kita ingin mendapatkan apa-apa, dan apa-apa itu apa? Yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna dari sunnah itu. Ya. Nah, karena dia termasuk ibadah, maka kita itu harusnya termotivasi, terdorong, ya, untuk melakukan sedekah itu. Ya, nah itu. Baik, sebagaimana yang lain, ya, begitu juga mengenai sedekah ada rukunnya. Ya. Apa rukun sedekah? Nah, rukun sedekah itu pertama adalah orang yang memberi. Ya, harus ada orang yang memberikan sedekah. Tidak mungkin ada sedekah kalau tidak ada yang memberikannya. Ya. Yang kedua, orang yang diberi. Ya, tentu biasanya yang diberikan sedekah itu adalah orang yang membutuhkan. Nah, jadi penekannya adalah orang yang membutuhkan. Ya, itulah yang kita berikan sedekah. Yang ketiga, barang atau sesuatu yang diberikan. Ya, tidak mungkin ada sedekah kalau kita tidak mempunyai sesuatu yang akan kita sedekahkan itu, yang akan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan terakhir adalah ijab dan qabul, yaitu ucapan penyerahan dan ucapan penerimaan. Ya, kita yang menyerahkan bilang tolong terima sedekah saya, yang menerima pun ya saya terima sedekah Anda. Ya, itu namanya dengan ijab kabul atau akad atau ikrar. Kenapa perlu ada ijab kabul? Disinilah nanti yang akan membedakan pemberian itu dari ijab kabul ini. Ya, dari ucapan kita ketika kita memberikan sesuatu itu yang membedakan nanti apakah yang kita berikan itu sedekah atau yang lain. Ya, itu. Nah, tentu ucapan yang kita ucapkan ucapan yang baik dengan cara yang baik juga. Ya, jangan mentang-mentang kita memberikan sesuatu, langsung kita bilang nih, ya saya beri kamu ini, ya kamu mau apain terserah, kita berikan, mohon terima, ya apa yang saya berikan. Ya, nah begitu. Jangan mentang-mentang karena kita mau memberikan sesuatu kepada orang, terus kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apalagi sampai menyakitkan. Ya, karena itu Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun
khairun min shadaqatin tatba'uha adha. Ya, qaulun ma'rufun, ya ucapan yang baik, ya wa maghfiratun, ya dan memohonkan ampun kepada orang lain, khairun lebih baik, min shadaqatin daripada sedekah, tatba'uha adha, daripada sedekah yang diiringi dengan ucapan atau perilaku yang menyakitkan. Nah, itu makna yang kita ingin dari ijab qabul itu. Baik anak-anakku sekalian, apa saja bentuk ya sedekah itu? Artinya apa saja yang kita bisa dipakai untuk bersedekah? Ya, secara garis besarnya kita bagi menjadi dua bentuk-bentuknya itu. Ya, pertama adalah ya yang berupa materi atau benda. Ya, jadi sedekah itu bisa berupa materi atau benda, dan ini yang paling populer. Setiap disebut dengan sedekah itu biasanya benda. Ya, akhirnya pada umumnya orang mengatakan, ya kalau saya mau bersedekah, maka bayangan orang kemudian benda apa yang bisa saya sedekahkan itu. Nah, ini yang paling populer. Apa contohnya berupa benda itu? Ya, makanan. Ya, kayak ini kalau bisa di pondok biasanya yang kita banyak punya, ya makanan. Atau mungkin uang. Ya. Atau mungkin berupa apa lagi, kendaraan. Ya, pakaian dan lain-lain. Itu yang kita maksud dengan bentuk sedekah berupa materi atau benda. Yang kedua yang non materi selain benda. Nah, kalau selain benda ini banyak dan semua orang bisa untuk melakukannya. Apa contohnya? Pertama berupa jasa. Ya. Apa jasa itu? Ya, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, ya, yang dia membutuhkan kita untuk itu. Ya, contoh ada orang meminta bantuan diantar ke suatu tempat. Ya, nah kemudian kita antar dia, ya, ke tempat tersebut supaya dia jangan tersesat, ya, atau tidak bisa menemukan alamat yang dia cari. Kita antar. Nah, itu salah satu contoh daripada jasa. Ya. Bisa berupa tenaga. Ya, mungkin ada orang yang mau mengangkat barang. Ya, dia tidak mampu mengangkat barang itu. Ya, maka kita bantu mengangkatnya. Ya, supaya dia bisa membawa barang tersebut. Ya. Bisa juga berupa ilmu. Ya, ilmu itu tidak mesti ilmu agama saja. Ya, berupa keterampilan. Ya, kebetulan saya bisa menjadi menjadi montir. Nah, kita ajarkan kepada orang lain. Ya, saya bisa ini, bisa itu, tentu yang baik-baik. Ya, jangan saya bulan bisa maling, saya ajar orang maling. Tentu tidak. Ya, yang baik-baik maksudnya. Ya, itu. Ya. Bisa berupa pemikiran, gagasan. Ya. Ada orang bingung dia bagaimana caranya, kita berikan dia gagasan, masukan-masukan, tentu juga gagasan dan masukan-masukan yang bahkan senyuman pun bisa dijadikan sedekah. Maka populerlah ungkapan hadis Nabi yang mengatakan tabassum muka fi wajhi akhika sedekatun. Ya, senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ya, nah tentu maksudnya senyum yang pantas, jangan senyum yang dibuat-buat, dan juga jangan sembarang senyum. Itu nanti kalau sembarang senyum kamu dibilang cogang, kamu nanti kemos mesa istilahnya orang Sasak. Ya, nah begitu luas hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai sedekah. Ya, jadi kita ingatkan lagi, ada dua garis besar sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sedekah. Yaitu bisa berupa materi atau benda.
kedua non materi atau selain benda. Ya. Tapi mana yang terbaik yang bisa kita sedekahkan itu? Ya. Yang terbaik itu pertama adalah memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Ya, kita masih senang sama, artinya kalau kita menggunakan itu kita senang. Ya. Nah, itu yang kita berikan, maka itu yang terbaik. Ya, makanya Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kalian semua tidak akan bisa mencapai albirro. Albirro itu artinya kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang benar-benar baik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian senangi. Ya, jangan maka bersedekah. Ya, kita berikan orang yang kita yang melihat saja sudah tidak senang. Ya, kita mau ngasihkan makanan sama orang, ternyata makanannya sudah bari, ya sudah basi, sudah bangsu, ya, yang mana kalau kita ajak makan mau muntah, terus itu kita kasihkan kepada orang lain, maka itu tidak termasuk sedekah yang baik, malah menyakitkan, malah dosa jadi. Ya, yang kedua, sedekah yang terbaik itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan orang yang kita beri. Ya, nah, gitu. Jadi kalau dia membutuhkan uang dan kita punya uang untuk kita sedekahkan, ya kita kasih uang, maka itulah yang terbaik. Ya, jangan orang membutuhkan makanan, ya kita kasih senyuman. Ya, nah, itu tidak sesuai karena yang dia butuhkan makanan bukan senyuman. Orang sakit dia membutuhkan obat, ya kita datang senyum-senyum di depan dia, malah dianggap mengejek kita. Oh, ini ngolong. Ya, bisa jadi kita dipadak sama dia. Ya, nah itu apa yang dibutuhkan itu yang kita berikan, itu yang terbaik. Ya, tapi bukan berarti ya kita mungkin orang itu tidak butuh ini, tidak usah ada kasih. Ya, bisa jadi ada orang yang sebenarnya membutuhkan sesuatu tapi dia tidak mau cerita tentang kebutuhannya itu. Maka kitalah yang kebetulan mampu mencari tahu apa kira-kira yang pas kita sedekahkan kepada seseorang yang akan kita berikan sedekah tersebut. Ya. Nah, itu bentuk sedekah yang terbaik. Baik anak-anakku sekalian, apa kelebihan yang akan kita peroleh dengan kita bersedekah? Karena dalam ajaran Islam, ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasul, pasti ada kelebihan, ada kebaikannya. Walaupun mungkin kita belum tentu menemukan kebaikan di balik semuanya itu, ya. Sehingga kadang-kadang karena kita merasa di sana tidak ada kebaikan, malas kita melakukannya. Ya, akhirnya kita tidak melakukannya. Tapi ingat, apapun yang diperintah Allah, bisa jadi perintah itu mungkin memberatkan atau tidak kita sukai. Ya, tapi di balik perintah itu ada kebaikan. Ya. Contoh ketika Allah memerintahkan perang, ya, siapa yang ingin perang? Tidak ada orang yang ingin perang. Ya. Tapi karena ada sesuatu dan hal untuk menegakkan kalimat Allah, ya, dan kenyataan itu ada, ya, maka kita terpaksa harus mau tidak mau melakukan itu. Padahal itu tidak ada yang senang. Nah, itu contohnya. Masih banyak tentu contoh-contoh yang lain. Nah, begitu juga sedekah. Ya, diperintahkan sedekah itu ada kelebihan. Ada hikmah di balik perintah sedekah tersebut. Apa itu? Antara lain, ya. Antara lain hikmahnya adalah, ya, bersedekah dengan ikhlas itu akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat nanti. Ya, harta yang pernah kita berikan kepada orang lain, bantuan yang pernah kita berikan kepada orang lain, nanti pada hari akhirat dia datang menemui kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai obat berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Ya. Nah, dengan sedekah itu katanya orang-orang tua kita bilang, oh,
bersedekah dulu untuk tolak bala. Itu maksudnya jadi sedekah itu bisa mengusir penyakit, bisa mengusir bala. Ya, tentu kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, bisa menghilangkan penyakit. Penyakit apa yang paling penting adalah penyakit iri, ya, penyakit hasad, penyakit dengki, ya, penyakit yang ada di dalam hati. Padahal penyakit hati itu jauh lebih berat dibandingkan dengan penyakit fisik. Ya. Ketiga, dengan sedekah Allah akan melipat gandakan pahala itu, pahala sedekah itu. Ya. Artinya orang bersedekah itu berupa harta dia sedekahkan. Itu kan sebagai tanda syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan kepadanya. Syukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, yang mana orang lain belum tentu diberikan oleh Allah. Maka sebagai bentuk syukur, ya kita berikan juga sebagian dari harta itu kepada orang lain sebagai bentuk syukur. Nah, karena sebagai bentuk syukur Allah janji, sebagaimana ayat yang kalian sudah sangat hafal di pondok. Apa bunyinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi Allah katakan, la syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum in adabi lasyadid. Tapi hati-hati kalau kamu mengingkari, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, pelit kita terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, inna adabi lasyadid, kata Allah mengancamnya. Awas, azabku sangat pedih. Itu. Jadi dengan sedekah Allah akan lipat gandakan pahala sedekah kita itu. Ya. Berikutnya, sedekah itu adalah sebagai tanda bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti keyakinan kita akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita yakin apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu, termasuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang benar-benar benar, yang tidak ada salahnya sama sekali. Salah satu perintah sedekah kita lakukan, berarti kita membenarkan perintah itu, makanya kita kerjakan. Ya. Yang berikutnya, sedekah itu juga bisa menghapus kesalahan. Ya, mungkin ada suatu kesalahan yang kadang-kadang kan kita tidak tahu. Ya, mungkin kita tidak sadari bahwa ternyata ada suatu kesalahan. Tapi dengan sedekah itu insya Allah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kesalahan yang besar. Kalau dosa besar ya harus tobat. Ya, atau dosa yang disengaja ya memang harus tobat. Ya, tapi kalau dosa yang tidak sengaja karena memang manusia itu tempat salah. Ya. Nah, yang berikutnya, sedekah itu merupakan pembersih kotoran harta. Ya, jadi harta yang kita terima kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin ada unsur haramnya, ada unsur syubhatnya, maka dengan sedekah insya Allah unsur-unsur haramnya, unsur-unsur syubhat yang kita tidak sengaja tentunya. Tapi kalau kita mendapat harta dari hasil maling, rampok, korupsi, ya tidak bisa dibersihkan dengan sedekah. Supaya dosa maling saya diampuni, lama saya bersedekah dari apa yang saya curi itu. Nah, tentu tidak bisa. Ya, nah dosa yang tidak sengaja itu bisa dibersihkan melalui sedekah. Ya. Dan yang lebih penting lagi, ya, sedekah adalah merupakan tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara tanda takwa yaitu ya terbukti dia rajin bersedekah. Ya, tentu sedekah yang terbaik kan yang sembunyi-sembunyi, sampai Nabi mengatakan sedekah yang terbaik apa yang kita dikeluarkan oleh tangan kanan kita jangan sampai dilihat oleh tangan kiri kita. Padahal itu tidak mungkin, tapi ini bentuk dari ikhlas itu. Sampai begitu ya Allah diajarkan kepada kita. Jangankan orang lain, tangan kiri kita aja tidak menyaksikan apa yang dilakukan tangan kanan kita. Ya.
Berikutnya ada sebagai pelindung nanti di padang mahsyar. Kan padang mahsyar itu luas ya. Matahari itu ada di atas ubun-ubun kita. Ya, dengan rajin kita bersedekah, insya Allah Allah akan mendatangkan harta yang kita sedekahkan itu sebagai payung kita, sehingga bisa jadi orang lain kepanasan melitik melawah ya, tapi kita adem ya, tenang, redep, enak sekali. Kenapa bisa begitu? Oh, ternyata harta yang pernah kita sedekahkan atau jasa atau apa saja yang baik yang pernah kita sedekahkan, ternyata Allah datangkan dia sebagai payung untuk menaungi kita di padang mahsyar. Ya. Nah, jadi ya, itulah antara lain hikmah atau kelebihan ya, fadilah dari sedekah yang kita keluarkan. Ya anak-anakku sekalian, itulah pembahasan kita kali ini mengenai sedekah. Sekali lagi buka buku kamu di halaman 81. Nah, apa yang saya sampaikan dari awal mengenai pengertian sedekah, mengenai hukum sedekah, rukun sedekah, bentuk-bentuk sedekah, sedekah yang terbaik dan hikmah-hikmahnya sudah saya sampaikan dengan rinci. Ya, harapan saya semua yang saya sampaikan tadi kalian tulis ulang. Sekali lagi, kalian yang kelas 8A, B, C, dan D, ya, dengar perintah saya ini, kalian tulis ulang apa yang sudah saya sampaikan dalam kajian ini. Ya, dalam pembahasan ini mulai dari pengertian sedekah, hukum sedekah, rukun, bentuk-bentuk sedekah, sedekah yang terbaik, dan terakhir hikmah sedekah. Nah, saya sudah sampaikan itu hikmah sedekah itu ya banyaknya sampai 9 atau 10 tadi itu banyaknya. Nah, itu dicatat nanti ya, kalian tulis di buku pelajaran kalian dulu ya, orek-orekannya. Setelah itu kalian tulis bagus-bagus, pindahkan tulisan itu dengan menggunakan kertas double folio. Kalian tulis bagus-bagus ya. Nah, seperti biasa tentu tulis nama kalian ya, hari dan tanggal serta kelasnya ya, tulis hari dan tanggal, nama kalian siapa dan kelas berapa ya, tulis itu ya, simpan tulisan itu di dalam double folio. Nanti kalian serahkan ketika kalian kembali ke pondok. Nanti kembali ke pondok, kita bertemu di kelas, mudah-mudahan ya Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tadi di pondok. Nah, pada saat pertemuan di kelas itulah ya, tugas tadi yang saya suruh kalian mencatatnya baik-baik ya, diserahkan pada saat pertemuan di kelas nanti ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita diberikan umur panjang dan umur yang barokah ya, serta selalu diberi kesehatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.